Halo, ini review buku pertama, nggak pertama sih, review buku yang akan kita baca. Aduh, mirror ya? Beda, pokoknya hello. Ini tulisannya hello. Gua nggak tahu ini mirror apa enggak. Ini tulisannya hello pokoknya. Ah, di buku ini ceritanya tentang pelajaran hidup, pertemuan dan reuni apa pertemuan sama aja sih. Memori, reuni, dan pelajaran hidup serta cinta yang tak terbalas. Anjay, terbalas. Ini gue tanpa skrip, jadi Yeping ini sekalian melatih supaya pas di sidang tidak belibet. Nah, hello, kita apa ya namanya, kita lihat dari awal-awal prolog, awal cerita, di mana ini menceritakan tentang si Ana. Si Ana ini insinyur apa arsitektur gitu, arsitek lah. Dia itu yang merancang rumah pokoknya. Misalkan rumah lu rusak, rumah lu tua, atau rumah lu gimana, dia ini si Ana ini dia salah satu orang berbakat di usia muda yang bisa mengubah rumah lu. Selama punya duit, rumah lu bisa jadi bagus banget sekalipun setua apapun rumah itu. Oke, ignore di belakang ini, di sini ada matahari, ada Bahlil ya. Bahlil yang pas sama Prabowo ini, Bahlil dia berwujud matahari. Nah, si Ana ini singkat cerita bertemu dengan nenek-nenek di sebuah rumah tua nan bagus yang dulunya pernah bagus. Pokoknya nih nenek-nenek ini tuh dia anaknya menteri pada saat zaman Soeharto. Ini cerita bohongan ya. By the way, jadi buset, terang banget nggak sih? Ya apa lah, anggap aja ini cahaya ilahi. Jadi di cerita bohong ini, bapak sama ibunya nenek-nenek ini orang penting. Bapaknya itu seorang menteri, ibunya itu seorang dokter apa Taylor gitu. Ya, again ini remember gue belum baca ulang, baru baca sekali, udah sampai tamat sih. Nah, singkat cerita si Ana ini sama si nenek-nenek ini berkenalan. Dah tuh nenek-nenek ini bilang kayak, aku mau rumah ini direnovasi. Terus si Ana ini bilang kayak, maaf ibu, nek, rumah ini tidak bisa direnovasi karena dari segi tempat, dari segi rumahnya pun kondisinya udah bobrok banget. Sekalipun butuh renovasi, mau direnovasi nih butuh biaya yang mahal. Nenek gimana, mau nggak? Si nenek-nenek ini ujung-ujungnya bilang, saya tidak khawatir akan duit, saya punya banyak duit, saya orang sukses, tolong renovasi dan usahakan tetap seperti semula semuanya. Akhirnya si Ana ini, si arsitek muda ini berumur 24 tahun menyanggupi permintaan nenek-nenek ini. Akhirnya dia ke kantornya. Oh iya, by the way, Ana ini seorang yang pemberani, ambisius, pintar, dan sebagai dia udah mempunyai perusahaan arsitek. Dia kayak CEO di ININ itulah, yang umur 24 tahun udah jadi bos mafia, ustadz, CEO gitu-gitu. Tapi dalam penceritanya dia tuh bagus gitu, kayak umur muda si CEO punya perusahaan, menjadi bos, arsitek, dan paling nggak lebay gitu dalam penceritaannya. Nah, dalam di kantornya itu dia brainstorming sama anak buahnya juga baik, menganggap citra si anak ini sebagai bos yang baik, prihatin dan tegas. Akhirnya brainstorming. Minggu selanjutnya si Ana ini pergi ke rumah nenek-nenek lagi buat bahas planning, dan sekalian dia minta si nenek-nenek ini kalau nggak salah namanya Lydia. Nenek-nenek ini akhirnya si Ana ini minta si nenek-nenek ini untuk berkeliling rumahnya dulu biar tahu gimana tempat rumahnya itu, terus ada taman apa enggak, terus bagaimana belakang rumahnya. Akhirnya si nenek ini menyetujui si anak untuk berkeliling rumahnya. Akhirnya anak berkeliling rumah sambil nenek-nenek ini tiba-tiba dia Yeping cerita, "Nak, kamu mau dengar gak cerita saya dengan rumah ini? Mengapa saya kekeh, mengapa saya mau rumah ini direnovasi dan tetap seperti semula?" Akhirnya si anak sambil berkeliling bersama neneknya menyanggupi permintaan itu dan bilang, "Mau ibu, biar saya tahu bagaimana perspektif ibu terhadap rumah ini."
Oke, di sini Ana bilang ke nenek itu ibu ya, tapi sebenarnya dia ada nenek 60 tahunan. Akhirnya nenek bercerita balik ke masa lampau. Nah, si nenek ini namanya Lydia. Hold up, gua nggak akan edit, gua nggak akan edit video ini. Jadi lu dengerin aja walau gua ada ngelamun lama. Ya akhirnya nenek-nenek ini cerita bahwa dia itu keturunan orang penting lah bersama 3 kakaknya. Si nenek-nenek ini dia orang pintar, cerdas, dan pokoknya masa depannya cerah. Di hari yang sama nenek-nenek ini lahir, ada juga di rumah dia, karena dia nenek-nenek ini lahir kalau nggak salah di hari Senin pada tanggal 12. Secara singkat, nenek-nenek ini si Lydia muda ini adalah orang yang ambisius, sama kayak anak, pintar, rajin bergaul, ekstrovert lah. Nah, ada juga karena dia ini adalah salah satu anak orang kaya, dia otomatis orang kaya kan punya pembantu ya. Pembantu ini punya anak yang seumuran dengan Lydia. Sebut saja namanya si Petrus. Jujur gue lupa namanya siapa karena udah agak lama, tapi Petrus lah. Dia itu anak pembantu yang hitam, bukan hitam sih, sawo matang, kulitnya ikal dan pendiam. Si Petrus sama si Lydia ini mereka tuh berteman sejak kecil, bestie. Bahkan si Petrus ini pernah suatu ketika saat si Lydia main di danau rumahnya. Serius, danau kolam gitu. Pokoknya Lydia punya kolam, dia main berenang situ ada ular. Nah, si Petrus ini tanpa basa-basi, tanpa ngomong apa-apa, dia deketin ularnya, hampir mau matuk si Lydia. Petrus deketin ularnya, dia diketok ularnya, nyelamatin si Lydia dari ular ini. Nah, mungkin si Lydia itu masih muda pada saat itu, tapi si Lydia itu merasa kagum dengan si Petrus ini. Forward ke depan, si Lydia dan Petrus udah SMP atau SMA gitu. Pokoknya udah remaja lah. Ternyata si Lydia tuh menaruh perasaan ke si Petrus. Si Petrus juga sama-sama menaruh perasaan. Nah, karena ada perbedaan kasta jadi agak susah tuh. Nah, kan tapi Petrus sama Lydia tuh nggak peduli akan kasta-kasta seperti itu. Habis itu ya udah, Petrus Lydia tiap pulang, dia di sekolah yang sama, mereka bersekolah di sekolah yang sama. Petrus dan Lydia akhirnya setiap pulang sekolah gitu, pulang bareng naik sepedanya si Petrus berboncengan, si Lydia di belakang, Petrus di depan. Terus mereka suka ke Kali Ciliwung. Dulu kan katanya di berdasarkan novel ini Kali Ciliwung itu tempat ramai buat main layangan ya. Nah, si Petrus ini suka main layangan sama si Lydia. Si Lydia ini salah satu orang yang suka motret. Pada saat itu kan foto itu jarang ya. Mereka pun punya foto yang kecil gitu pun lumayan orang kaya ya. Nah, si Lydia tuh punya. Dia juga suka potret Petrus lagi ngapa-ngapain. Nah, akhirnya singkat cerita, ibunya Petrus tahu Petrus itu terlalu dekat dengan si Lydia. Dia tuh marahin si Petrus, "Kamu ini anak pembantu, kamu jangan apa-apain anak majikan kita. Kalau ada apa-apa kamu yang salah loh. Kita tuh udah susah payah kerja di sini, berterima kasih lah, dan kamu jangan sampai deket-deket mentang-mentang kalian semua." Dan pokoknya diomelin gitulah, suruh jauh. Petrus bandel, sama si Lydia juga bandel. Akhirnya ya mereka tetap deket sampai akhirnya si bapaknya Lydia itu mulai mencium sesuatu soal mereka. Kita perlu tahu dulu sifat bapak sama ibunya gimana. Sifat bapaknya itu dia tuh tegas, pokoknya baik, tapi dia tuh gak suka kalau anaknya itu dekat dengan kaum bawah. Ya biasalah, menteri-menteri zaman Soeharto pada saat itu kan emang elitis ya, korup juga. Keluarganya baik sih di cerita ini, tapi dalam segi dalam segi politik, bapaknya ini salah satu bapak yang sukses lah. Dia berhasil menjilat Soeharto sampai jadi menteri. Nah, makanya dia tuh nggak mau gitu si Lydia tuh kelihatan dekat sama pembantunya, takut buruk citra si bapaknya gitu. Bapaknya mencium akhirnya, terus si Lydia ya udah disuruh bapaknya buat menjauh. Masih baik-baik tuh awalnya. Nah, tapi setelah bapaknya mulai mencium, mulai udah kasih tahu, terus si Lydia sama Petrus juga sama-sama masih bodo amat, masih deket.
Akhirnya si bapaknya marahin Lydia, dan pada masih SMP nih, si Lydia tuh suruh pindah sekolah. Pokoknya gara-gara mereka kaya, si Lydia dipindahin sekolahnya ke ujung, si Petrus masuk sekolah yang sama. Oh, nggak ketemu tuh. Terus lanjut ke SMA. Di SMA Petrus tuh berusaha keras supaya buat masuk ke sekolah SMA Lydia. FYI, sekolah SMA Lydia itu sekolah yang populer, dan si Petrus itu dia harus berusaha payah buat naikin nilainya buat masuk ke sekolah Lydia. Akhirnya mereka di sekolah yang sama, dan si Petrus sama Lydia pun bertemu lagi. Di situ Petrus lumayan anaknya aktif sih, dia jadi ketua OSIS, dia juga ikut bantu relawan-relawan. Bukannya jadi relawan sih, dia kayak membantu anak-anak yang tidak mampu gitu tah. Ya udah, sampai situ si Petrus sama Lydia boleh berteman lagi. Kecium lagi sama bapaknya Petrus. Kalau bapaknya Petrus sama bapaknya Lydia tuh sama-sama menjauhin mereka lagi akhirnya. Nah, akhirnya mereka setelah SMA ini lulus, mereka nggak ketemu lagi. Bahkan si Petrus pun sampai sedih, sampai kayak stres gitu ya. Dia minta maaf ke Lydia kalau ternyata Lydia itu bikin risih Lydia gitu. Akhirnya mereka mau kontakan lagi. Nah, di sini kejamnya si bapaknya Lydia ini, dia bikin surat gitu karena zaman dulu nggak ada HP yang bisa langsung ting WA. Dia bikin surat ke Petrus bilang kalau Lydia itu mau nikah sama orang lain. Pakai miripin pakai tulisannya Lydia. Gue nggak tahu kenapa, tapi mungkin gue salah ingat kali ya caranya gimana. Tapi intinya kayak gitu. Nah, ini kan bikin miskom ya. Pokoknya bikin miskom, kayak Petrus tambah stres. Dia akhirnya mulai menjauh dari Lydia. Lydia juga kayak mau ngejar Petrus pun nggak bisa, dia nggak tahu Petrus ada di mana, benar-benar menghilang gitu dia dari peradaban. Nah, di situ Petrus mulai mengasah diri, kayak dia jadi tukang fotokopi, akhirnya jadi punya fotokopi dia sendiri, tapi masih menghilang itu dari Petrus. Dari hidup Lydia sampai forward banget ke depan, terus ke depan. Akhirnya Lydia tuh sempat dengar kabar Petrus dia dari luar negeri. Wah, kenapa dari luar negeri? Pokoknya dia si Petrus tuh sukses. Udah lama nggak ketemu, Lydia masih memendam rasa cinta gitu ke si Petrus. Akhirnya si Petrus itu akhirnya dapat kabar dari teman bestinya Lydia. Lydia kan karena orang kaya, channelnya banyak ya, mungkin dapat kabar dari temannya Lydia kalau si Petrus itu dari Bandara Soekarno-Hatta. Langsung Lydia tuh dari rumahnya mengejar ke Soekarno-Hatta. Ini konteksnya itu dia udah agak dewasa ya, udah lama putus kontak, udah di hidup masing-masing, tapi si Lydia masih memendam cintanya ke Petrus. Nah, di Soekarno-Hatta Lydia nungguin Petrus di lobby 6 kalau nggak salah. Itu lobbynya masih ingat lobby 6, tapi kalau nggak salah itu ya nggak disebutin apa gimana, tapi pokoknya lobby 6. Di situ Petrus keluar menggandeng tangan sebuah cewek dan ada anak kecil di tengahnya. Bentar, belum plotis. Di situ Lydia hancur hatinya, kayak ya Allah, dia udah move on sedangkan gue belum gitu ya. Kayak akhirnya Lydia tanpa dia nggak nangis, tapi dia senyum kayak seenggaknya Petrus bahagia. Dia pergi. Forward kemudian itu balik lagi ke Siana sama Lydia. Akhirnya makanya sebelum itu Lydia sama Petrus sudah nggak ketemu lagi ya. Jadi kayak semenjak Lydia broken heart sama Petrus gara-gara dia menggandeng tangan cewek, dan sebuah anak ada di tengah mereka lagi jalan depan, Lydia patah hati. Akhirnya udah, terus Lydia cerita ke Ana, udah fast forward ke depan tentang hal-hal ini. Pokoknya semua pengalaman dia di rumah ini tentang Petrus, tentang bapaknya gimana. Akhirnya Ana, oke, saya paham Bu, saya paham. Nah, habis itu Ana pamit pulang, dia pergi ke rumah. Ana ditelepon. Sebut saja Ana itu ditelepon sama Paman Joni. Paman Joni dia punya resort villa di Bali katanya. Ana gimana kabarnya, kata Paman Joni. Tiba-tiba ditelepon sama Paman Joni. Baik mah, baik. Terus inilah saya lagi lagi dapat job di rumah ini. Oh, oke. Gimana kabar ibumu, Ana? Ibu baik, kata si Ana. Nah,
gitu ya. Jadi kayak udah gue baca lagi bentar deh, gue lupa sampai sini tuh kayak gimana. Bentar. Oh, gue mungkin agak salah itu ya. Maaf, berapa menit gue diem. Oh, bukan lagi bukan nanyain kabar ibunya, pokoknya ibunya udah meninggal ternyata, ya Allah. Oh, bukan ibunya masih hidup, bapaknya yang meninggal ah. Ya maaf, 5 menit. Jadi ya dia telepon, bener lah ya, si Petrus ini menelepon si Ana sambil nyanyiin gimana kabar ibunya, bla 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 bla. Habis itu tiba-tiba oh ya, singkat cerita si Ana ini manggil pamannya itu siapa tadi gue lupa, aduh, Jojo ya apa gimana, Jonathan ya, gue lupa lagi itu nama, pokoknya dia suka panggilnya Pak Jo, Om Jo. Nah, habis itu si tiba-tiba si Om Jo cerita, oh dulu tuh Om Jo pernah ada tuh kenalan di rumah itu, bla bla bla, si ini tuh orangnya cantik banget. Terus si Ana tuh kayak, hah, itu kan rumah yang pernah saya itu. Habis itu cerita si Ana mulai nyambung ini loh, kok kayak ceritanya mirip ya. Ternyata pas jadi singkat cerita, anak itu tuh dari luar negeri, dia ibunya lahiran di luar negeri. Nah, gara-gara gak punya uang lagi, ditinggalin bapaknya meninggal, si Om Jo ini yang saudara pamannya si Ana, dia dapat kabar kalau ibunya Ana ini lahiran tapi di luar negeri. Mungkin agak salah kali ya ceritaku, tapi kayak gitulah. Akhirnya si Om Jo ini karena dia udah sukses, dia punya banyak duit, punya resort villa, dia jemput ibunya si Ana ke luar negeri itu, terus akhirnya balik ke Soekarno-Hatta. Nah, di sini bener-bener plot twist-nya menurut gue bagus sih, nggak bagus banget tapi bagus. Nah, itu ada suatu kesambungan kan dari cerita gue tadi. Di Soekarno-Hatta ada di hari yang sama si Om Jo jemput si Ana sama ibunya itu, bukan lahiran, astagfirullah. Pokoknya si anak ibunya lagi di luar negeri deh, bapaknya meninggal, si ibunya anak sedih, dia mau pulang ke Indonesia gitulah intinya. Om Jo jemput ke negara itu, balik dia turunnya di Bandara Soekarno-Hatta kan, bandara internasional. Nah, di saat yang di hari yang sama, pada saat si Om Jo jemput anak kecil sama ibunya ini, ada si Lydia itu, dia lagi dapat kabar Om Jo katanya mau ke Bandara Soekarno-Hatta dari temennya. Di situ ternyata yang digandeng Om Jo itu adanya Om Jo sendiri, si ibunya Ana, sedangkan yang anak di tengah-tengah itu si Ana. Nah, Lydia itu salah paham, dikira Om Jo udah dikira si Petrus udah menikah, ternyata Om Jo itu si Petrus. Semua paham ya, agak belibet. Jadi kayak kesalahpahaman anak-anak dalam otaknya, kayak wah ini nih mirip. Biar lebih yakin lagi, siapa tahu ini cuman hipotesis saya, si Ana balik lagi ke rumah Lydia pada tanggal berapa. Bu Lydia ini ke Bandara Soekarno-Hatta kemarin. Tiba kan Bu Lydia kaget tuh, kok nanya ini tuh anak ngapain tiba-tiba, bukannya fokus menemukan rumah aja. Ya udah, tapi nggak apa-apa, si Lydia jelasin. Akhirnya bla bla bla, oh ibu, saya punya kejutan buat ibu, kata si Ana karena udah yakin. Akhirnya besok Ana langsung pergi, Ana balik besoknya ke rumah itu lagi sambil bawa seorang. Lah, Lydia, kata si Om Jo pas udah lihat
kenapa si awalnya Om Jo penasaran kenapa dibawa ke sini. Pas kesana tiba-tiba Om Jo, loh Lydia pantas familiar kayak tempatnya gitu. Terus si Lydia ini mereka udah saling udah agak tua semua ya. Ini lah Petrus kenapa kamu di sini? Terus akhirnya mereka kayak berguru sapa, balik lagi, terus cerita-cerita, terus si anak jelasin dah tuh ke mereka ternyata salah paham mereka. Terus akhirnya si Petrus sama si Lydia ini kayak kaget gitu, kayak oh salah paham. Nah kamu udah menikah belum? Petrus belum, aku masih suka sama kamu seperti dulu, masih ada perasaan anjir kata gua. Oh mereka tuh salah paham semua gara-gara salah paham, tapi mereka sama-sama masih suka sama lain sampai tua padahal kayak kata gua kayak oh nih aduh gua kayak kalian tuh bisa jadi pasangan yang bagus loh, kayak apa sih kalian bisa romantis banget gitu. Ini gara-gara salah paham sama gara-gara ada surat dari bapaknya mungkin kali ya. Jadi kayak di tuh pada situ gua kayak mungkin ada yang salah kali ya ceritanya dari gua, tapi emang kayak gitu plot twistnya cowok. Kayak mereka tuh salah paham gitu. Seharusnya kayak Lydia tuh bisa gitu beraniin aja ke Petrus gitu, walaupun ada cewek kayak minta Petrus manggil aja. Petrus pun kayak salah kenapa dia ghosting si Lydia. Kayak pas pada saat dia tahu kalau dapat surat itu, dia wajar sih, mungkin kayak sifat Petrus yang pendiam juga gitu kan. Kayak mereka tuh salah paham gitu, kayak kisah-kisah mereka tuh emang kayaknya bukan buat bersatu tapi kayak aduh mereka bisa jadi pasangan serasi. Tapi akhirnya ya udah akhirnya mereka bertemu kembali, reignite their old flame. Udah tua masih aja bucin kata gue. Nggak dijelasin sih bucinnya gimana di akhir buku, tapi kayak mereka berdua di bawah rumah sambil si Ana ngeliatin mereka berdua di luar rumah sambil renovasi, kayak sambil bertukar cerita. Mungkin karena udah tua kali ya, udah nggak bisa terlalu bisa sih romantis, tapi maksudnya udah nggak terlalu kayak anak muda gitu, kayak kemana-mana belum kayak sekarang cerita aja. Tapi kayak sayang nggak sih kayak mereka berdua masih saling cinta, masih sayang, saling kayak masih sayang dipisahkan sama gap kasta sama restu si bapaknya itu, yang bapak si orang tuanya ini sama si orang tua mereka berdua kayak padahal mereka berdua kalau diceritain kayak romantis banget si Petrus sampai pernah nyelamatin si Lydia karena amuk masa kan. Pada saat Suwardo kan amuk masa banyak ya, si Petrus pernah nyelamatin Lydia gitu dari gedung gara-gara kena amukan masa kan. Waduh ini kisah cintanya kayak bener-bener anak datang tuh ternyata buat jelasin, buat bikin tali mereka tuh nyambung lagi. Kayak gitu lah. Sekian lah, kalau bukunya boleh, bukunya kalau ada waktu gue pinjemin deh, kalau ketemu lagi gue bawa terus. Ini bukunya gue bawa terus nih di tas nih ntar.